Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linier. Oke, capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan bentuk dari sistem persamaan linier serta dapat mengkaji kemungkinan-kemungkinan solusi dari sistem persamaan linier. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu untuk menemukan solusi dari SPL tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dan juga aturan Cramer dengan tepat. Oke. Nah, berikut adalah topik-topik yang akan kita bahas pada materi sistem persamaan linier. Nah, video ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi video part pertama saya akan menjelaskan sistem persamaan linier, mulai dari pengertian, bentuk umum, dan juga kemungkinan solusi dari SPL. Kemudian nanti video kedua dan ketiga saya akan membahas tentang SPL non-homogen dan juga homogen dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian part terakhir itu adalah bagaimana kita menentukan solusi SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Saya mungkin akan sering menyingkat sistem persamaan linier dengan SPL ya di sini. Oke. Nah, kita kenalan dulu sama SPL. SPL ini adalah terdiri dari beberapa persamaan linier ya, di mana persamaan liniernya ini memiliki satu atau lebih variabel dan kumpulan dari persamaan linier ini dianggap menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi dikatakan nanti dia punya solusi kalau misalnya memenuhi semua persamaan linier yang ada. Oke. Nah, berikut adalah bentuk umum dari SPL. Kalau kalian bisa lihat, ini bentuk umumnya ya. Nah, ini terdiri dari beberapa persamaan linier bergabung menjadi satu kesatuan. Nah, di mana A11 sampai AMN ini adalah disebut konstanta. Kemudian X-nya, X1 sampai Xn ini disebut variabel yang akan dicari ya. Nah, ini bentuk umumnya. Sebelum kita membahas solusi, saya akan mengenalkan terlebih dahulu augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Jadi misalnya kita punya suatu sistem persamaan linier, maka bisa loh SPL berikut kita tuliskan atau nyatakan dalam bentuk matriks. Sehingga menjadi seperti berikut, di mana matriks yang pertama ini disebut dengan matriks A, yaitu adalah terdiri dari koefisien dari sistem persamaan linier kita. Nah, matriks A ini juga dikenal dengan matriks Jacobian. Kemudian selanjutnya kita akan membentuk vektor X. Nah, di mana ini terdiri dari variabel-variabel yang ada pada SPL. Kemudian ada yang namanya vektor B, di mana vektor B ini itu adalah merupakan vektor konstanta yang terdiri dari nilai-nilai di ruas kanan dari SPL kita. Ini ruas kiri, ini saya sebut ruas kanan ya karena ada di bagian kanan. Nah, dari bentuk matriks ini kita bisa membentuk augmented matriksnya, yaitu gabungan dari matriks A dan juga vektor B. Ini matriks A-nya dan ini adalah vektor B, menjadi satu kesatuan matriks. Di mana banyaknya baris pada matriks tersebut itu adalah sama dengan banyaknya persamaan dari SPL kita. Sedangkan untuk banyaknya kolom itu menyatakan banyaknya koefisien dari variabel. Oke. Nah, kita bahas contoh. Ini ada suatu SPL, maka jika kita membentuk
A-nya dalam bentuk matriks menjadi seperti berikut, di mana ini matriks A-nya kolom pertamanya merupakan koefisien dari variabel X1, kemudian kolom yang kedua ini adalah koefisien dari X2, yang ketiga itu koefisien dari X3, dan yang terakhir adalah koefisien dari X4. Oke, nah selanjutnya untuk augmented matrixnya menjadi seperti berikut, mana gabungan dari matriks A dan juga vektor B digabung menjadi suatu matriks yang dikenal dengan augmented matrix. Nah, oke, nah ini sebagai catatan. Nah, A13 artinya ini kan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Oke, nah A13 itu artinya entry pada baris pertama kolom ketiga. Nah, ini adalah A13. Kemudian A34 artinya anggota baris ketiga kolom keempat. Kita sebut saja ini satu ya. Oke. Maksudnya B3 artinya karena B itu adalah vektor, merupakan vektor kolom, berarti B3 itu adalah baris ketiga. Ini adalah B1, ini adalah B2, ini adalah B3, ini adalah B4. Jadi B4-nya adalah 14. B3 adalah 14. Ya. Nah, selanjutnya solusi dari SPL yaitu adalah nilai-nilai dari XI, di mana I-nya dari 1 sampai N tergantung SPL kita. Ada SPL yang variabelnya X1, X2, X3, maka berarti adalah nilai-nilai X1, X2, dan X3 yang memenuhi semua persamaan pada si SPL kita. Nah, kemungkinan dari suatu SPL, jadi SPL itu bisa jadi dia punya solusi, dimana kalau dia punya solusi ada dua kemungkinan. Yang pertama, hanya satu solusi. Yang kedua, tak hingga banyaknya solusi. Nah, SPL ini bisa juga tidak memiliki solusi. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Oke, semoga dapat dipahami pengantar dari SPL berikut. Selanjutnya kita akan berlanjut ke video part kedua. Terima kasih.